Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ومواله. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa sehingga pada hari ini siang ini kita bisa merasakan betul bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu kita rasakan. Iman, Islam, sehat dan sempat sehingga digerakkan hati kita ini dan jasad kita ini menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah salat Jumat dengan berjamaah. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan turunan kepada kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam menjalani sebuah hidup. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tidak lain tidak bukan adalah aturan dari Allah yang diskenario agar kehidupan manusia itu menjadi kehidupan yang bahagia. Tidak ada aturan dalam Islam, syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak baik untuk makhluknya. Pasti selalu ada manfaat. Dan ini jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah melalui pensyariatan dari Rasulullah SAW. Maka salawatlah kita, cintailah Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang mulia ini sebagai bentuk refleksi kita jemaah akan kami sampaikan berkaitan dengan sabar dan syukur. Kalau kita mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, maka tidak berlaku bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena pada hakikatnya para ulama kita mengkategorikan sabar itu tidak ada batas, tidak ada tepi, tidak ada pengecualian. Karena sabar itu adalah salah satu identitas orang beriman. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya mengutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib terkait dengan sabar. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan as-sabru minal iman. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan betul. Kata beliau, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si fil jasad. Kata beliau, sabar bagi orang beriman itu
ibarat kepala di dalam tubuh kita. Maknanya apa jamaah sekalian? Dengan analogi ringannya adalah bagaimana ketika kita mendapati tangan kita, misalkan ada sebuah tangan yang cacat, ada sebuah tangan yang sakit, mungkin masih berpotensi untuk bisa digantikan dengan tangan palsu atau tangan buatan. Kaki cacat atau kaki yang sakit, katakanlah begitu, masih berpotensi untuk bisa digantikan dengan kaki palsu. Tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si. Sabar itu kata Imam Ali bin Abi Thalib ibarat kepala. Maka kalau kepala itu sakit, kepala itu cacat, tidak bisa dan tidak berpotensi untuk kepala itu digantikan dengan kepala palsu. Maka ini inti untuk mengcounter bahwa perkataan sabar itu ada batasnya, itu bukan perkataan orang beriman. Karena orang beriman itu sabar tidak ada batas, tidak ada tepinya, Pak. Tidak ada ujungnya. Kenapa? Identitas orang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kaitannya dengan syukur, Pak. Orang itu kenapa dia bisa bersyukur kepada Allah? Karena dia bisa sabar. Syukur itu sederhananya, Pak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita sebagai orang beriman itu bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah, itu aja. Jadi syukur itu adalah bagaimana cara kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu, tidak mengerti bagaimana cara menikmati, dengan artian tidak bersyukur kepada Allah, maka senikmat apapun apa yang diberikan oleh Allah itu, kita tidak akan bisa menikmatinya. Contoh ringannya begini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau guru saya mengatakan, sering memberikan sebuah perumpamaan seperti kita makan rawon. Rawon itu enaknya adalah di saat kuahnya panas, kemudian didampingi dengan telur asin dan kerupuk. Itu nikmat. Tapi ketika kita tidak tahu bagaimana cara menikmati rawon yang enak itu, maka mungkin kita tidak akan bisa menikmati rawon yang semestinya enak itu. Contoh, mestinya supaya kita bisa menikmati rawon yang enak itu dengan sendok, kita nggak pakai sendok, langsung dicawuk. Atau bahkan kuah yang mungkal-mungkal tadi itu langsung disosok. Kira-kira pertanyaan saya, apakah rawon itu berubah rasa menjadi rasa soto? Tidak. Tapi ketika saya ganti pertanyaannya, nikmat Pak makanya? Tidak. Kenapa? Gak tahu cara menikmatinya. Maka sebenarnya apa yang diberikan Allah dalam kehidupan kita itu saja nikmat. Hanya saja kita yang tidak tahu cara menikmatinya. Kenapa? Gak bersyukur dan gak bersabar. Sehingga hati untuk puas terhadap nikmat Allah itu agak susah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama kita, guru-guru kita memberikan contoh bagaimana caranya agar kita ini bisa bersyukur, bisa menikmati. Dari itu kalau rawon ya makanya pakai sendok, Pak. Andaikan kuahnya panas, ditunggu sedikitlah hangat. Supaya apa? Bisa kita nikmati dengan nikmat. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah agar kita bisa bersyukur, kata para ulama kita, sabar. Sabar, Pak. Tidak semua yang kita inginkan itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Kalau apa yang kita minta langsung dijawab oleh Allah, maka bagaimana cara kita belajar dalam berkehidupan ini jemaah sekalian?
Maka teringat dengan Asmaul Husna, Pak. Allah itu tidak hanya membatasi dirinya dengan Ar-Rahman. Jamaah sekalian, Allah tidak hanya membatasi namanya dengan Ar-Razzaq. Tapi ada dua nama Allah yang ini untuk menjadikan kita supaya kita menjadi pribadi yang sabar. Allah itu memberikan nama pada dirinya, yakni Al-Hakim. Dan yang kedua, Allah memberikan nama pada dirinya itu dengan Al-Alim. Al-Hakim itu jamaah sekalian maknanya adalah Allah bijaksana. Dengan kata lain, apa yang menjadi takdirnya Allah, itu Allah lebih tahu, Pak. Apakah takdir itu baik atau tidak, takdir itu bermanfaat atau tidak, itu lebih tahu Allah itu. Al-Hakimnya Allah bertemu dengan Al-Alimnya Allah. Allah ngerti, Pak. Allah lebih paham daripada kita. Contoh ringannya begini, Pak. Semakin orang itu bijaksana atau semakin orang itu pinter, saya yakin katakanlah pendidikannya, Pak, misalkan S1, S2, S3, pasti akan ada perbedaan. Setidaknya perbedaannya dari kata ketika dia mengucapkan sebuah kalimat atau menyampaikan sesuatu. Semakin orang itu tinggi studinya, maka boleh dikatakan kata-katanya itu mengena di hati. Setiap perkataannya mengandung makna. Itu dalam kehidupan manusia. Allah itu tuh jadi tidak ada batasnya. Al-Alimnya Allah, Al-Hakimnya Allah di atas kita. Maka mustahil apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak mungkin tidak ada manfaat dalam kehidupan kita. Maka sebetulnya Allah kan sudah memberikan sebuah isyarat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 itu, untuk ngetes orang itu beriman enggak kepadaku. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu sudah membuat perumpamaan. Apa perumpamaannya? Allah membuat makhluk kecil banget, namanya nyamuk. Tapi orang yang beriman, dia mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Tapi kalau orang itu beriman, dia akan mengatakan, nyamuk yang dibuat oleh Allah walaupun kecil, mungkin menurut manusia, gawe apa nyamuk itu? Tapi orang beriman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Ketika Allah menciptakan nyamuk, pasti Allah ngerti apa manfaat nyamuk itu. Tapi sebaliknya, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Tapi orang yang gak beriman ngomong, kira-kira gawe apa nyamuk itu? Ada manfaatnya enggak nyamuk itu? Maka contoh ringannya dalam kehidupan kita, katakanlah terkait dengan rizki. Rizki, Pak. Andai kata Allah mentakdirkan rizki kita itu cukup di angka 5 juta, katakanlah begitu. Maka enggak boleh kita mengatakan, ya Allah, aku pengen koyo koncoku sing 10 juta itu ya Allah. Ya Allah, aku pengen kayak koncoku sing gajinya 20 juta itu ya Allah. Udah gak usah ngomong begitu. Kenapa? فَأَمَّا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Ketika Allah menetapkan takdir 5 juta sebulan bagi kita, diri kita ini, wes iku sing paling apik. Gak usah kata ngomong فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ya Allah, iso gak aku dipodhokno karo koncoku iku mau ya.
10 juta ya Allah sebulan ya Allah. Jadi sesederhana itu Pak beriman kepada Allah itu. Bukan hanya sekedar rakaat yang kita kerjakan dari pagi sampai malam, tapi kemudian menghilangkan nilai ini tadi itu. Banyak protesnya, banyak mengeluhnya. Maka jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, semakin kita paham, maka yang kita cari sebetulnya bukan kepuasan di dalam diri, melainkan yang kita cari adalah kebahagiaan. Semakin kita faham, seiring dengan waktu semakin kita faham, yang kita cari bukanlah kemewahan, tapi kecukupan. Seiring dengan waktu semakin kita faham, yang kita butuhkan bukan harta yang melimpah. Yang kita butuhkan adalah ketenangan di dalam jiwa kita itu. Dan jemaah sekalian, tidak akan mencapai ketenangan di dalam jiwa itu kalau tidak ada rasa syukur di dalam hati. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafur. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallah. Jemaah sekalian, Ustaz, Allah kan sudah ngomong kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya. Ini yang banyak orang salah tafsir. Ayat ini bukan menjadi sebuah jaminan ketika kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur 5 juta sebulan. Lalu kemudian Allah menjamin bulan depan tak kasih tambahan 6 juta. Katakanlah begitu. Ayat ini jangan difahami seperti itu. Ayat ini dimaknai wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maknanya bukan begitu. Ketika kita bersyukur 5 juta sebulan, berpotensi Allah menjamin tambahan 6 juta bulan depan. Bukan. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah Allah menghadirkan cita rasa, kualitas kehidupan. Contohnya begini. Mungkin Allah kasih sekarang 5 juta sebulan. Kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dari 5 juta itu. Maka Ibnu Qundamah mengatakan ada 2 orang bersyukur itu. Allah akan buat 2 pada orang bersyukur itu. Yang pertama, kata Ibnu Qundamah, orang yang bersyukur itu adalah Allah akan sederhanakan cara pandang dia terhadap nikmat Allah. Artinya jamaah sekalian, wis gak muluk-muluk. Wong sing bersyukur itu gak akan muluk-muluk kehidupannya. Dan yang kedua, orang yang bersyukur kata Ibnu Qundamah itu adalah dicukupkan pada setiap kebutuhannya. Maka orang yang bersyukur sekalipun penghasilannya hanya 5 juta, Allah hadirkan cita rasa. Kok iso lebih? Seolah-olah kita punya gaji 10 juta. Sebaliknya, orang yang gak bersyukur dikasih Allah 10 juta. Kata Ibnu Qundamah, orang yang gak bersyukur Allah akan luaskan cara pandang dia dalam menikmati nikmat Allah itu. Sehingga apa yang terjadi? 10 juta kurang. Dan yang kedua, kata Ibnu Qundamah, orang yang gak bersyukur kebalikannya. Allah akan hadirkan rasa istaghna.
tidak puas. Ya Allah kurang, ya Allah, kandani kurang, terus begitu. Maka jamaah sekalian, sesederhana itu ketika kita beriman kepada Allah, sabar dan syukuri nikmat Allah. Maka yang pertama, Allah akan sederhanakan cara pandang hidup kita. Sederhana aja. Udah gak usah lihat indikator kebahagiaan orang lain. Belum tentu orang yang kita lihat bahagia itu seneng. Coba aja dengan tanya orang yang kaya raya itu, Pak seneng Pak? Mungkin seneng. Tenang Pak? Gak tenang. Tapi orang yang hidupnya sederhana, jangan tanya seneng, seneng, tenang, tenang, alhamdulillah. Yang kita cari itu tenangnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi, beri ruang sabar di dalam hati kita seluas-luasnya. Insya Allah Allah akan hadirkan rasa syukur dalam hati kita, yang sehingga kemudian Allah mencukupkan setiap kebutuhan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadil hajat. Allahumma al-haqqa haqqan ittiba'ah wa anna al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.